3, 2, 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, berjumpa kembali dengan aku Mifa Dilatin Dwi Aprilia dengan NIM 202105030. Karena di video pertama aku sudah menjelaskan tentang sistem reproduksi genitalia eksterna pada laki-laki, jadi sekarang aku mau menjelaskan tentang sistem reproduksi genitalia interna pada laki-laki. Lalu apa aja sih organ genitalia interna pada laki-laki? Jadi, organ genitalia interna pada laki-laki ada testis, epididymis, ductus efferens testis, ductus deferens, ductus ejaculatorius, vesicula seminalis, dan glandula genitalia atau aksesoris. Ini adalah gambaran dari testis. Testis terdiri dari dua bagian, yaitu dekstra dan sinistra. Testis berbentuk ovoid pipih, berukuran 4-4,5 cm kali 2-2,5 cm kali 2-2,5 cm dan beratnya 15-25 gram. Letaknya berada eksterna abdominal di dalam kantong skrotum. Testis dibungkus oleh tunica vaginalis. Di dalamnya terdapat lamina parietalis, lamina visceralis, dan dibungkus oleh tunica albuginea. Lobulus testis dipisahkan oleh septulum testis, lanjutan tunica albuginea. Parenchyma testis, ada tubulus seminiferus dan interstitium testis. Dari luar ke dalam, testis dibungkus oleh skrotum, di mana di dalamnya terdapat integumen dan tunica dartos. Kemudian dibungkus oleh lapisan-lapisan funiculus spermaticus, yang di dalamnya terdapat 3 bagian, yaitu fascia spermatica externa atau intercruralis, fascia dan otot cremaster, fascia spermatica interior atau infundibuliformis. Kemudian dibungkus oleh tunica vaginalis. Di dalamnya terdapat 2 lapisan. Lapisan pertama yaitu parietalis atau periorchium. Lapisan kedua yaitu lapisan visceralis atau epiorchium. Dan yang terakhir dibungkus oleh tunica albuginea. Lobulus testis. Di dalamnya memiliki komponen yaitu tubulus seminiferus convolutus sebanyak 1-4 batang, jaringan interstitial. Lobulus testis menempati ruangan yang dibatasi oleh tunica albuginea. Di dalamnya terdapati jaringan pengikat padat, melanjutkan menjadi septulum testis. Kemudian dibatasi oleh tunica vasculosa, di mana di dalamnya terdapat jaringan pengikat longgar berbentuk anyaman, mengikuti septulum, melanjutkan menjadi jaringan interstitial. Jaringan interstitial berisi sel makrofag, fibroblast, mastosit, sel mesenkim, sel interstitial Leydig, sel kelenjar endokrin menghasilkan testosteron. Perjalanan sel sperma mulai dari diproduksi hingga dikeluarkan. Yang pertama dari seminiferus tubulus, kemudian masuk ke dalam red testis. Dari red testis akan melalui ductus efferentis, yang kemudian masuk ke dalam epididymis. Dari epididymis disalurkan melalui ductus deferens. Dari ductus deferens akan dibawa masuk ke dalam vesicula seminiferus. Dari vesicula seminiferus masuk ke ductus ejaculatorius. Dari ductus ejaculatorius akan dikeluarkan melalui uretra.
Bentuk pipa halus berkelok-kelok ini merupakan tubulus seminiferus dengan panjang 30-70 cm dan berdiameter 150-250 mikrometer. Fungsi dari tubulus seminiferus yaitu pars sekretoria dari kelenjar sitogenik. Dinding dari tubulus seminiferus ada epitel berlapis dengan lapisan 4-8 lapis yang di dalamnya terdapat sel spermatogenik, sel penyokong, dan membran basalis. Kemudian berdinding lamina propria yang di dalamnya terdapati sel-sel mesenkim dari jaringan interstitial. Sel interstitial-leydig memiliki ciri-ciri berkelompok atau menyendiri, berinti bulat, dikelilingi kapiler darah, sel endokrin yang menghasilkan hormon testosteron. Tubulus rectus, bagian dari lobulus testis, kelanjutan dari tubulus seminiferus convolutus, berbentuk pendek, lumen lebih sempit, tanpa sel-sel spermatogenik dan terdapati sel-sel Sertoli, namun akan mulai jarang ada dan lama-kelamaan akan menghilang. Terdapati epitel kuboid selapis. Ruangan dari tubulus rectus akan dibatasi oleh septula testis yang berada di daerah posterior. Fungsi dari tubulus rectus yaitu ductus excretorius yang bermuara dalam red testis. Ini adalah bagian dari red testis, berbentuk seperti anyaman, berletak di mediastinum testis di daerah posterior testis. Dikelilingi oleh jaringan pengikat padat. Fungsi dari red testis sebagai penyalur sperma dari tubulus seminiferus ke ductus efferentis. Bagian ductus efferentestis memiliki 12-15 batang saluran yang berjalan spiral sebagai kelanjutan dari red testis. Muncul dari permukaan testis, membentuk bangunan sebagai kerucut sebanyak 5-10. Memiliki konus vaskulosus, puncak menghadap permukaan testis, dan dasar kerucut menghadap epididymis. Ini adalah bagian dari epididymis yang berbentuk sebagai bulan sabit dengan panjang kurang dari 7,6 cm, menempel pada testis dan terletak di sisi dorsal testis. Epididymis memiliki 3 bagian. Yang pertama, kaput. Sebagai bagian terbesar, letaknya proksimal di superior testis. Terdapati lobulus dan septa berasal dari tunika albuginea. Yang kedua, korpus. Terletak melekat di fasies posterior testis, dipisahkan dari testis oleh sinus epididymis atau bursa testicularis. Sinus dibatasi oleh epiorsium atau pars visceralis. Dan yang ketiga yaitu bagian terkecil yang paling distal. Ductus epididymis mulai membesar dan berubah jadi ductus deferens. Vaskularisasi epididymis. Ada arteri, yaitu cabang-cabang arteri spermatika interna atau arteri testicularis. Dan vena, yaitu plexus pampiniformis. Ini adalah ductus deferens, merupakan lanjutan dari epididymis yang bertujuan untuk menyalurkan sperma dari epididymis ke ductus ejaculatorius. Ductus deferens ini dibagi menjadi beberapa bagian, yaitu antara lain yang pertama pars epididymis, merupakan bagian yang dekat dengan testis. Kemudian yang kedua pars funicularis sebagai bagian dari funiculus spermaticus. Funiculus spermaticus ini merupakan ductus deferens yang bersama dengan arteri spermatika, plexus pampiniformis, plexus nervosus spermaticus, dan sebagai berkas. Sebelah luar diikuti serabut-serabut otot melintang dengan arah memanjang membentuk lapisan longgar sebagai otot kremasterika. Yang ketiga adalah pars inguinalis, terletak pada saat melalui kanalis inguinalis. Yang keempat yaitu pars pelvina,
terletak dalam kavum pelvis menuju bagian atas vesika urinaria. Dan yang terakhir adalah ampula ductus deferens. Terletak pada ujung distal terdapat muara vesikula seminalis. Pada dinding ductus deferens terdapati beberapa bagian. Yang pertama, membran mukosa. Di dalamnya membentuk lipatan memanjang, terutama di daerah ampula, berbentuk lumen menjadi tidak teratur. Epitel silindris semu berlapis, sel-sel silindris pendek dengan stereosilia. Sel-sel basal berbentuk piramidal, tidak mencapai permukaan. Kemudian lamina propria, jaringan pengikat longgar, banyak serabut elastis. Yang kedua adalah tunika muscularis, dengan lapisan otot polos tebal berukuran 1 mm, yang terdapati stratum longitudinal internium, stratum circular, stratum longitudinal externum. Dan yang ketiga adalah tunika adventitia, yang di dalamnya terdapati jaringan pengikat longgar. Ini adalah bagian dari vesikula seminalis yang berdinding membran mukosa, tunika muscularis, dan tunika adventitia. Fungsi dari vesikula seminalis sebagai sumber bahan makanan bagi spermatozoa yang memerlukan energi dan sebagai sekresi kental yang kaya akan kandungan fruktose. Ini adalah bagian dari ductus ejaculatorius, yang dimana masing-masing memiliki panjang kurang dari 1 inci atau 2,54 cm. Ductus ejaculatorius dibentuk oleh persatuan dari ductus deferens dengan ductus vesikula seminalis. Adapun fungsi dari ductus ejaculatorius yaitu untuk mengalirkan cairan sel sperma ke uretra. Uretra pada laki-laki terdapat 3 bagian. Yang pertama yaitu uretra prostatica dengan ciri-ciri dikelilingi jaringan glandula prostata, berbentuk lumen pipih, banyak muara glandula prostata dengan coliculus seminalis menonjol ke permukaan dorsal. Terdapat muara yang pertama vagina maskulina, yaitu utriculus prostaticus sebagai saluran buntu di tengah. Kemudian 2 buah ductus ejaculatorius di sebelah kiri dan kanan vagina maskulina. Uretra prostatica memiliki crista uretralis superior dan crista uretralis inferior, lanjutan dari coliculus seminalis. Memiliki epitel transtitional. Yang kedua yaitu uretra prasmembranacea dengan panjang 18 mm dengan dibatasi epitel silindris semu berlapis. Yang ketiga adalah uretra praskavernosa. Glandula genital atau aksesoris. Pada sistem reproduksi genitalia interna pada laki-laki memiliki beberapa glandula. Yang pertama glandula vesikulosa atau glandula vesikalis. Terdapat sepasang berbentuk panjang sekitar 15 cm sebagai tonjolan yang keluar ductus deferens dan berkelok-kelok padat. Kedua, glandula prostata, terdapat sebuah berukuran paling besar di antara kelenjar lain dan terletak di bawah vesika urinaria. Yang ketiga, glandula bulbouretralis Cowpery, yaitu sebesar kacang kapri, ada di kanan dan kiri bulbus uretrae. Yang keempat adalah glandula parauretralis, di mana di glandula parauretralis memiliki kelenjar penghasil mukosa yang berada di sekitar uretra praskavernosa. Yang kelima adalah glandula intraepithelialis, di mana di glandula intraepithelialis memiliki kelenjar penghasil mukosa dalam epitel uretra praskavernosa. Sekian penjelasan dari saya mengenai sistem reproduksi genitalia interna pada laki-laki. Apabila ada salah
Dalam penulisan ataupun pengucapan saya mohon maaf dan mohon untuk dikoreksi kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.